Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, hari ini saya akan menjelaskan dari paper yang saya buat untuk mata kuliah Inovasi Kewirausahaan dan Teknologi. Jadi tugas paper ini adalah tugas di akhir juga ya, yang mana ini tugasnya kita ada dua grup. Jadi ada dua grup yang merging ya. Nah, saya ini ada di grup A sama di grup B gitu kan. Dari mana dari masing-masing anggota dari tiap grup tersebut diminta untuk membuat paper gitu ya. Dimana dari paper kita itu temanya tentang logistik gitu ya, logistik, dan saya dapat kedapatan yang uh, inovasi uh, yang sifatnya radikal ya gitu. Nah, di paper ini saya nggak akan bahas tentang ininya ya, saya nggak akan bahas terlalu tentang kayak perusahaannya apa dan uh, inovasi radikal dari perusahaan itu apa, tapi saya akan gimana melihat dari beberapa case dari beberapa paper terdahulu yang dia itu memang nggak mengarah ke sebuah inovasi gitu, karena sebuah inovasi yang bentuknya radikal. Dimana kalau di sini saya itu mengarahkan untuk inovasi radikal itu sendiri adalah ke SAP S/4HANA Cloud Public Edition ini ya gitu. Jadi dari penggunaan SAP S/4HANA Cloud Public Edition ini merupakan sebuah inovasi yang cukup radikal, di mana akan ada beberapa impact ya yang nanti akan kita bahas dari paper ini. Baik, jadi untuk awalan kita coba akan bahas abstraknya terlebih dahulu ya. Jadi untuk abstraknya ini tentu saja di saat sekarang-sekarang ini gitu kan ya. Jadi industri logistik itu sedang dalam kondisi signifikannya mengalami transformasi gitu kan ya. Dari yang mana dia itu awalnya itu dengan perubahan tuh mau ke arah yang service based model gitu. Nah, dengan transformasi ini juga ya itu didukung dari bukan didukung sih ya, jadi itu tuh di ini kan juga, bukan dimajukan juga istilahnya tuh apa ya, itu didorong juga dengan perkembangan, seiring berkembangnya industri kita ya, yang jadi sekarang udah 4.0, industri 4.0 teknologi gitu kan ya, dimana kita itu dimana di sini tuh kita memiliki banyak potensi ya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi gitu kan ya, terus habis itu performansi dari environment yang ada gitu, dan juga social impact gitu kan ya, yang mana salah satu teknologi kunci gitu kan ya dari environment atau landscape ini itu adalah si SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Nah, di mana dia itu menawarkan benefit-benefit atau keuntungan seperti agility, terus kecerdasan digital teknologi, dan ya optimisasi dari sebuah operasi, dari sebuah operasional lah ya gitu kan ya. Namun dari kesuksesan dalam mengadopsi ini teknologi ini juga itu bukan semena-mena kita lihat dari teknologinya aja gitu kan ya. Kita juga membutuhkan pengertian mendalam gitu kan ya, pengertian mendalam tentang faktor-faktor yang akan menjadi uh, ya, faktor-faktor yang menjadi pola dari inovasi untuk service logistik tersebut itu kan ya, dimana uh, aplikasi-aplikasi tersebut itu merupakan sumber baru sebagai teknologinya yang nanti akan sebagai teknologi pengetahuan dan juga pengaplikasian dari uh, sorry teknologi dan juga hubungan antara sesama ya, hubungan antar jaringan gitu ya, relationship of network gitu. Nah, inovasi ini juga harus kita bawa ya, istilah itu harus dilakukan gitu, walaupun jenisnya, karena inovasi itu kan sebenarnya banyak ya, dia ada radikal, ada apa sih namanya itu ya, ada empat lah ya, dia itu radikal, terus sebentar coba kita cek dulu ya. Jadi kalau untuk si inovasi itu tuh nggak, sebenarnya inovasi itu cuma satu gitu, inovasi itu juga jenisnya banyak. Nah, salah satu contohnya itu,
Jadi kalau saya di sini kan radikal ya, tapi sebenarnya ada banyak juga gitu kan ya. Ada yang responsif, incremental, disruptif gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu tuh harus kita lakukan, walaupun ini sifatnya radikal, ya dengan harapan perubahan ini tuh bisa memberikan orientasi baru untuk dari environment atau landscape si industri logistik ini gitu kan ya. Sehingga kita di sini butuh yang namanya literatur review gitu kan ya. Jadi kita baru explore dari penelitian-penelitian terlebih dahulu gitu kan ya, yang nanti akan kita kaitkan dengan uh, ketika kita tambahkan si SAP S4HANA Public Edition ini tuh apa sih gitu kan ya, inovasi ininya tuh, inovasi radikalnya gitu kan ya, inovasi dalam bentuk radikalnya. Nah, untuk awalan kita masuk pendahuluan ya, di mana um, saat ya kurang lebih sama dengan yang di abstrak tadi itu kan ya, kita ini sekarang lagi dalam kondisi memperbesar lah ya, expanding dari kayak dari skala global gitu kan ya, dari supply chain itu sendiri, karena kalau kita udah bahas logistik itu kan ya, itu nggak akan jauh-jauh dari supply chain juga ya gitu, yang mana kita butuh yang namanya itu evolving consumer expectation gitu kan ya, itu karena setiap bisnis itu pasti butuh itu gitu. Nah, setelah itu di sini itu kita juga ya seperti yang tadi dijelaskan di abstrak, kita tuh lagi dalam gempur-gempurnya gitu kan ya, melakukan transformasi gitu kan ya, untuk ke arah service model, yang mana hal itu juga berfokus pada atau didorong dengan perkembangan dari industri juga ya, yang udah masuk ke 4.0 sekarang. Nah, jadi untuk kita itu agar bisa mengikuti dari environment itu sendiri ya, logistik company saat ini tuh saatnya ini kayak lagi meningkatkan untuk uh, pindah ke yang inovasi-inovasi yang radikal gitu kan ya, untuk jadi tuh bukan hanya cuman untuk bukan hanya untuk mengadaptasikan doang, tapi juga untuk istilahnya itu uh, memimpin dari transformatif change ya, atau perubahan transformasi tersebut gitu kan ya, karena ya di mana-mana untuk perusahaan sendiri itu selain mereka ingin bertahan gitu kan ya, juga mereka pengen istilahnya memimpin gitu kan ya, dari segi transformasinya gitu, bahwa mereka itu yang kayak berani untuk transformasi duluan gitu kan ya, transformasi duluan, dan mereka loh yang terdepan gitu. Nah, jadi sebelumnya juga kita tuh udah ada punya kayak istilah itu tradisional on premise software ya, dimana itu membutuhkan istilahnya itu kayak instalasi dan konfigurasi gitu kan ya. Nah, sehingga masuklah kita sekarang ini ke cloud based service ya, yang istilahnya itu kita nggak perlu terlalu banyak ke ini ya, nggak terlalu banyak ke premisnya segala lah gitu, kayak kita nggak perlu punya ini, nggak perlu punya itu gitu kan, karena itu semua udah di store di cloud gitu. Nah, sehingga ini akan meningkatkan si fungsionalitas dari aplikasi tersebut gitu kan ya, yang kita manage itu dengan apa-apa itu yang sudah di prekonfigur gitu kan. Jadi sebelum kita memakai itu udah siap gitu kan ya, udah di prekonfigurasi dan udah distandarisasi sesuai dengan praktisnya gitu kan, sesuai dengan best practice seperti apa. Nah, yang dimana membuat ya capability dari transformasi ini tuh lebih istilah itu efektif secara cost dan high performance gitu, untuk dari segi cloud computing. Di mana paper ini akan membahas itu ya. Kita akan mencari explore uh, relationship atau kayak hubungan antara ya radical innovation dari sektor logistik, uh, sektor logistik yang di mana role ini diperankan oleh si SAP application ini, di mana SAP application ini kita akan fokus ke SAP S4HANA Cloud Public Edition gitu kan ya, seperti itu. Nah, setelah itu ya mungkin kita akan jelaskan sedikit SAP S4HANA Cloud Public Edition ini juga ya. Jadi sebenarnya itu
kalau kita udah banyak tahu ya SAP S/4HANA itu kan yang memang aplikasi untuk ERP gitu kan. Sebenarnya nggak ada bedanya gitu kan ya. Sebenarnya bukan nggak ada bedanya ya. Ada sebenarnya sama tapi agak beda gitu. Jadi kalau public edition itu memang segala sesuatu itu udah dilakukan dengan cloud computing gitu kan ya. Even jadi sedikit istilah itu sedikit meminimalisir untuk adanya kustomisasi. Memang masih bisa kustomisasi tapi tidak sebanyak kalau misalnya kita menggunakan yang kayak ininya ya, kayak kita menggunakan yang on premise gitu kan ya. Seperti itu. Nah, hal ini kenapa dilakukan? Karena ini juga agar kita itu bisa menstandarisasikan sesuatu gitu kan ya, mengikuti dengan best practice yang ada gitu. Sehingga ya butuh yang istilahnya itu minim konfigurasi gitu. Sorry, minim konfigurasi dan kustomisasi gitu. Karena ya untuk apalagi kita lakukan konfigurasi dan kustomisasi kalau misalnya kita mengikuti best practice yang ada. Seperti itu. Istilahnya yaitu ready to run lah ya gitu kan ya. Siap untuk dipakai untuk ya sesuai dengan latest industry best practice gitu. Setelah itu jadi di paper ini juga kita akan ya itu ya kita akan cari insight-insight yang akan mencerahkan kita lah ya gitu ya, mencerahkan kita untuk ya kayak potensi transformasi apa yang dia itu kayak disokong oleh SAP S/4HANA Cloud Public Edition ini yang akan membukakan jalan untuk uh, lebih istilah itu membuat resilient dan lebih responsif dari segi ekosistem dari logistik ya gitu kan ya. Jadi pembahasan pertama di sini saya ada paper dari ini ya dari peneliti terdahulu Angga sama Togar ini di mana mereka mendiskusikan tentang uh, pembuatan dari bisnis model ontologi ya gitu kan ya, dimana mereka ini kayak mencari gapnya dari literatur itu kayak dari computing teknologi itu dari gimana kita tuh kayak pengolahan dari computing teknologi itu untuk ke supply chain management gitu kan ya. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu kan ya, ini nggak akan jauh-jauh dari ini ya, nggak bakal jauh-jauh dari uh, supply chain gitu kan ya, supply chain management, karena ya logistik itu masih bagian dari itu gitu. Dimana di papernya mereka ini mereka tuh kayak mempropos sebuah bisnis model seperti Giaglis framework ya, yang mana isinya itu ada tiga: data collection, process mapping and diagnosis, sama analisis gitu kan ya. Yang mereka itu memvalidasikan model-model fungsional gitu kan ya, yang nanti yang mereka tuh akan temukan potensi-potensi apa aja yang cloud computing itu bisa diintegrasikan ke supply chain seperti itu. Yang emang besarannya itu sih gitu kan ya untuk papernya ini. Jadi ada 4 paper di sini. Selanjutnya ada juga di sisi lain gitu kan ya. Di sisi lain kita juga ada kayak paper dari Malgorzata ini, di mana dia itu kayak membahas tentang kayak uh, efektivitas dari penggunaan SAP ERP software yang dimana ini masuk ke subsistemnya logistik gitu kan ya, perusahaan logistik gitu. Nah, di sini tuh mereka itu menggarisbawahi ya gitu kan, menggarisbawahi dari penelitian mereka ini bahwa uh, untuk perusahaan-perusahaan yang modern gitu kan ya, signifikan modern enterprise itu mereka tuh harus beradaptasi dengan lingkungan ya, dengan lingkungan mereka saat ini gitu, dengan dengan istilah itu ya itulah gitu kan ya, dengan incorporating atau istilahnya itu yang memasukkan ke dalam corporate gitu kan ya, tentang si tools-tools dan teknik yang memang uh, across all department ya, jadi itu kayak yang terlintas dari seluruh departemen juga untuk ya termasuk logistik ya, untuk mereka itu bisa dilakukan business management secara teoritik ataupun secara praktis gitu kan ya. Nah, yang mana mereka itu juga akan masih masuk ke SAP ERP software juga gitu. Nah, di sini juga kalau di paper mereka ini mereka ya lebih jelasin tentang kayak pivotalnya gitu kan, kayak role-role-nya untuk SAP ERP software ini dalam mengotomatisasi uh, proses dari logistik itu seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di paper ini juga kayak membahas tentang kayak bahwa dari sistem ERP sendiri itu tuh untuk mereka itu agar bisa apa ya tadi bersaing gitu kan dan bisa mengikuti environment yang ada, mereka itu perlu uh,
apa ya istilahnya tuh ya, mengimplementasi ERP ini dan melakukan ya istilahnya itu uh, pembentukan dari streamline dari proses-proses logistik ke SAP ERP gitu kan ya, agar banyak otomatisasi dan nggak terlalu makan banyak cost dan lain-lain gitu kan ya. Lalu di paper ketiga ini ada dari Durowoju ini, dia ini diskusikan tentang hubungan antara cloud computing attribute dan juga realm atau kayak dari lingkup si supply chain management, di mana mereka ini istilahnya itu lebih fokusnya ke bagian security-nya gitu kan ya. Bagaimana si dari istilahnya itu dari cloud computing itu security dari cloud computing itu bisa mengcover dari kegiatan yang ada di logistik atau supply chain mereka gitu kan ya. Nah, di mana mereka ini di sini metodologinya itu ya menggunakan security assessment dari evaluasi-evaluasi yang dapat dihitung ya atau di scalability kan gitu kan ya. Nah, di mana di sini juga menggarisbawahi bahwa untuk mengadopsi suatu sistem itu uh, kita juga butuh keputusan strategis ya gitu kan ya, untuk kita tuh biar bisa tuh memegang si cloud, untuk si kita tuh mempersiapkan si cloud service itu gitu. Jadi nggak semena-mena kita cuma implementasi aja. Nah, tapi jadi dalam dalam si papernya ini nih dia fokusnya itu lebih ke gimana si security-nya gitu kan ya. Dan yang terakhir ada paper from Andreas Jett dan Frank Sternberg itu dia membahas tentang hubungan between si cloud computing dan juga si supply chain management, di mana dia sebenarnya studi literatur juga ya gitu. Dia juga banyak seperti paper ini gitu. Jadi dia di sini jelaskan bahwa implementing si cloud computing ini di SCM gitu kan ya, itu uh, biasanya banyak uh, kalau di sini tuh istilah itu the lack of systematic analytic focusing on cloud computing using supply chain process gitu kan. Jadi kayak kurangnya si analisa sistematik ya gitu kan ya dalam penggunaan si cloud computing itu dengan si supply chain proses gitu. Jadi nggak ada kayak uh, analisis sistematik dalam penggunaan cloud computing itu nggak ada gitu kan ya. Jadi kayak asal istilah itu ya main implement aja lah gitu kan ya. Nggak tahu istilahnya itu kayak kalau kita menggunakan cloud computing itu seperti apa. Biasanya hal-hal ini muncul karena kalau untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya banyak kostumisasi ya gitu kan ya, tapi karena mereka ingin memangkas cost dan apa segalanya, akhirnya mereka pakai cloud computing. Nah, tapi dengan sesuai dengan aktual aktivitas mereka yang mana masih banyak kustomisasi gitu kan ya, mereka tuh masih butuh kustomisasi itu gitu kan ya, yang sementara dimana kalau kita pakai cloud computing ini atau kayak public cloud gitu ya, itu udah sangat minim dari kustomisasi sendiri, yang karena tadi saya jelaskan bahwa dari cloud computing ini tuh dia udah menggunakan best practice yang ada gitu kan ya, standarisasi gitu. Nah, jadi mereka juga tuh ya berkontribusi istilahnya itu ya memberikan future research challenge juga lah ya untuk dari paper ini gitu kan ya. Agar kayak gimana kita juga bisa memberikan pengetahuan dari secara metodologi framework yang kita bisa gunakan tuh apa nanti kalau misalnya kita tuh mau menggunakan cloud computing dalam sisi SCM gitu kan ya. Nah, ketika kita udah masuk ke result, jadi di hasil ini gitu kan, kita kan bisa menyimpulkan gitu bahwa dari empat paper di atas itu tuh punya ini masing-masing ya, uh, punya pembahasan masing-masing, tapi kita di sini cari gitu kan ya, persamaannya itu apa. Nah, kalau kita lihat persamaannya di sini gitu kan ya, dari empat itu gitu kan ya. Um, Oke, jadi untuk persamaannya sendiri itu di paper ini tuh ya dia tuh memfokuskan tentang integrasi dari cloud computing tuh dari supply chain proses itu sendiri gitu kan ya, di mana ya dari SAP, kalau kalau kita mengconsider si SAP S/4HANA Public Edition ini tuh sebagai transformasi yang solutif gitu kan ya. Jadi tuh kita tuh untuk di paper ini tuh uh,
cocok lah ya istilahnya bukan cocok juga gitu kan. Jadi tuh untuk si case nya dia ini ketika dia membutuhkan si cloud based enterprise resource planning ini, jadi kita bisa memprovide uh, flexibility dan scalability yang bisa terhitung gitu kan ya, sesuai dengan complexity yang di highlight di literaturnya si Angga dan Togar ini gitu kan ya. Nah, lalu di papernya Malgorzata ini dari uh, dari apa ya, pengecekan SAP ERP software yang efektifness bagi mereka ini di logistik sistem subsistem itu pengenalan untuk SAP S/4HANA Cloud Fabric Edition ini juga butuh apa ya istilahnya tuh ya, butuh diskusi lebih lanjut gitu kan ya, karena dalam advanced ERP solution itu nggak cuman bahas tentang otomatisasi gitu aja gitu kan ya, dari proses logistik gitu kan ya, tapi tentang kayak bagaimana real time analytic gitu kan, gimana kayak kita memprovide organisasi itu dengan uh, suatu penglihatan yang penglihatan yang dapat ditingkatkan dalam mengkontrol dari supply chain activity mereka gitu kan. Jadi nggak sebatas itu doang gitu kan. Jadi kita harus pikirkan juga itu gitu kan ya. Dimana capability dari SAP S/4HANA itu uh, yang include dari cloud architecture itu juga bisa berkontribusi untuk automation dan juga untuk optimasi bukan otomatisasi sorry, untuk optimasi dan juga sesuai dengan goal bisnis model yang dipropos dari Angga dan Togar ini gitu. Nah, itu sebenarnya persamaannya gitu kan ya. Jadi kayak istilahnya kayak hubungan antara paper ini gitu kan ya. Nah, lalu kalau untuk yang paper Durawuju ini, jadi untuk si scalability di cloud computing itu satu jalur dengan apa ya, dengan adanya konsiderasi untuk kita tuh mengadopsi SAP S/4HANA Cloud Public Edition gimana ya, dimana tentu saja dari uh, sebagaimana baiknya sistem gitu kan ya, kita butuh yang namanya juga security gitu kan ya, yang dimana ini juga jadi concern di paper ini gitu. Nah, sehingga membuat istilah itu solusi yang solusi yang potensial untuk organisasi mereka mencari security yang aman gitu kan, untuk mengimplementkan si cloud based ERP mereka gitu kan dalam sistem supply chain management. Nah, lalu yang terakhir itu ada si Andreas Jod yang tadi membahas tentang kayak literatur review juga tentang cloud computing dan supply chain gitu kan ya, dimana ya dari istilah itu, dari comprehensive framework dan metodologi yang dipakai, kita juga bisa istilahnya itu harus bukan menjamin ya, ya harus memberikan ya jamin sih sebenarnya, memberikan jaminan bahwa apa yang kita integrasikan itu dapat berjalan dengan mulus gitu kan ya, baik itu dari yang cloud computingnya sampai dengan si supply chain prosesnya gitu. Nah, jadi esensi dari SAP S/4HANA Cloud Public Edition ini sebagai ya radical innovation solution itu nggak cuman apa ya, uh, nggak cuman garis lurus dengan tema untuk uh, apa ya, nggak garis lurus cuman kayak apa ya dari 4 paper yang kita bahas ini gitu, tapi juga bagaimana kita melakukan respon yang strategik untuk mengidentifikasi challenge-challenge atau opportunity yang nanti kita dapatkan, yang nanti kita tuh bersinggungan kalau kita menggunakan cloud computing gitu kan ya. Setelah itu kita bisa masuk ke conclusion ya. Nah, untuk di conclusion ini sendiri gitu kan ya. Jadi uh, secara kalau kita mungkin ini saya akan jelaskan dikit ya sebelum kita masuk ke conclusion gitu kan ya. Jadi kalau kita bahas dari beberapa paper tadi gitu kan ya, ada yang tentang dia kayak bagaimana implementasi dan integrasi cloud computing dengan supply chain gitu kan ya. Habis itu juga tadi bagaimana dengan um, security-nya gitu kan ya. Sebenarnya nggak lebih sebenarnya hampir ini semua ya sama dan berkorelasi semua gitu kan ya. Terus kayak um, apa
apa ya gitu kan ya, kayak apa aja yang bakal terintegrasi ke dalam itu dalam penggunaan ada dalam kegiatan aktivitas supply chain yang nanti akan bisa digunakan di cloud computing gitu kan ya. Sebenarnya ini juga akan udah masuk ke conclusion juga ya gitu kan ya, bahwa dari paper ini juga gitu kan ya, kita mengumpulkan beberapa case gitu kan ya, dari beberapa paper peneliti terdahulu gitu kan ya, yang mana case itu tuh yaitu tadi ada tiga tadi ya, kurang lebih tiga ya, karena kalau yang empat tadi itu dia udah bahas tentang kayak business model dan literatur review dari penggunaan cloud computing di supply chain gitu kan ya. Sebenarnya sama, jadi kayak kita tuh juga melihat dengan adanya SAP Public Cloud SAP S4HANA Public Cloud Public Edition ini gitu kan ya, itu tuh sebenarnya sebuah inovasi yang sebenarnya cukup radikal ya. Kenapa? Karena jadi kita tuh memusatkan perusahaan itu gitu kan ya, memusatkan sebuah perusahaan itu agar kita mengikuti standarisasi dan best practice yang ada gitu. Nah, dan seperti yang apa yang kita ketahui, dan nggak semua perusahaan itu bisa mengikuti itu gitu kan ya, karena mereka mungkin ada cara main atau playstyle sendiri gitu kan ya dalam memanage perusahaan atau bagian supply chain mereka gitu kan ya. Nah, ketika kita bertemu dengan hal itu gitu kan ya, itu tinggal kebutuhan dari tinggal keputusan dari organisasi itu sendiri gitu. Nah, kenapa seperti itu gitu kan? Karena radikal ini tuh gimana, kita tuh gimana apa ya, business forces dari rivalry orientation gitu kan. Jadi kayak kita tuh punya lihat kanan kiri gitu kan ya. Orang di sebelah kanan dan sebelah kiri ini seperti apa gitu kan ya. Dan kita tuh jadi untuk di radikal ini juga tuh kayak istilahnya tuh kita tuh ada sisi transisinya lah gitu kan ya. Yang mana kita tuh harus berani gitu loh. Kita mau ngambil kita mau ngambil yang udah kestandarisasi dan siap pakai, atau kita masih mau berkutat dengan apa yang sudah kita laksanakan selama ini gitu kan ya. Gimana itu bisa jadi kayak substansial change juga gitu kan ya. Nah, maka dari itu istilahnya gitu kan ya, dengan penggunaan kalau kalau kita bahasnya tentang kayak penggunaan S4HANA yang biasa gitu kan ya, S4HANA biasa kan masih istilahnya tuh secara kustomisasi itu kita masih bisa atur gitu kan ya, kita mau buat seperti apa, tuh masih bisa gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan lah gitu kan ya. Walaupun sebenarnya juga kompleks kalau kita misalnya beberapa hal yang mau kita kustomisasi itu biasanya nggak, ya bukan istilah yang nggak ke cover sih, ke cover, tapi ya istilahnya kompleks juga dalam pengerjaannya gitu kan. Nah, benar dengan ada public edition itu tuh kita tuh mengurangi hal itu gitu kan ya, biar sistem itu kepakai secara sepenuhnya gitu kan ya, karena banyak juga yang setelah customisasi apa segala itu nggak kepake gitu kan ya, dan perubahan solusi gitu kan ya. Nah, sehingga ya udah, kenapa nggak kita standarisasikan aja gitu kan, menggunakan best practice kalau misalnya supaya supply chain itu seperti apa gitu kan ya, seperti itu. Maka dari itu, sebenarnya intinya itu adalah gimana, kenapa si SAP Public Edition ini tuh, yang mana biasanya tuh dia tuh cloud computing yang biasanya dipakai di logistik gitu kan ya, misalnya kayak pengiriman atau apa segalanya itu kita tinggal putuskan aja gitu kan ya, ini mau dibuat seperti apa gitu kan, perusahaan itu mau gimana gitu kan ya. Kalau misalnya perusahaan itu mau mengikuti best practice yang ada, menggunakan dari kayak best practice yang sebagaimana supply chain itu seharusnya, ya beranilah untuk mengambil keputusan untuk ya kita tuh menggunakan public cloud gitu kan ya. Ya udah gitu kan ya, kita udah jelaskan juga di atas tadi kan, kalau untuk public cloud itu sebenarnya seperti apa dia gitu kan ya, keuntungannya, cost efisiensi gitu kan ya, agility-nya, kecepatannya gitu kan ya, dan lain-lainnya secara analisis dan visualisasi seperti itu. Jadi nggak ada, jadi kalau misalnya kita uh, perubahan itu cukup inovasinya ini cukup radikal gitu kan ya, karena ya kalau nggak mau berubah ya kita nggak akan bisa bersaing, nggak akan bisa masuk scope dari environment, apa ya, nggak bisa masuk dari scope environment logistik yang udah masuk ke teknologi 4.0 tadi ya gitu kan ya, seperti itu. Sehingga kalau di conclusion ini juga membahas tentang kayak bagaimana kita tuh memprovide sinergi antar platform gitu kan ya, untuk inovasi radikal ini gitu kan ya. Sebagaimana uh, kita untuk mengikuti perkembangan gitu kan, transformasi dan potensial dari SAP application itu, kita butuh ya istilahnya itu uh, kemauan dari si perusahaan tersebut juga untuk menggunakan public edition, dan ya memasuki era baru dari supply chain juga gitu kan ya, seperti itu.
Paling itu sih yang inti yang ada dari paper yang sudah saya buat ini gitu. Jatuhnya metodenya juga literatur review ya gitu, karena kita di sini nggak apa ya, coba ngambil banyak case-nya gitu loh. Jadi kita nggak fokus dalam satu company aja gitu kan ya, tapi masih masuk ke temanya yaitu ada logistik gitu kan ya. Seperti itu. Jadi radikal inovasinya adalah gitu kan ya, untuk penggunaan dari ERP SAP S/4HANA Public Edition ini juga yaitu gitu kan ya. Kita udah punya best practice, kita udah punya standarisasi yang bisa siap dipakai gitu kan ya. Apakah perusahaan logistik itu mau gitu kan ya transisi gitu kan ya, secara kayak force gitu kan ya, kayak kita tuh kayak paksakan kita tuh pindah ke sini gitu kan ya untuk agar bisa lebih baik lagi gitu. Nah, karena ya yang kita ketahui itu juga nggak semua apa yang sudah kita lakukan sekarang dengan banyak customisasi itu baik-baik aja, nggak juga gitu kan ya. Bisa jadi dengan kita menggunakan yang kayak lebih standar lagi gitu kan ya, lebih standar dan yang memang sesuai best practice itu bisa meningkatkan lebih jauh dan lebih efisien secara bisnis proses dan flow yang ada di supply chain ataupun logistik. Paling itu saja yang bisa saya jelaskan untuk paper saya untuk tugas inovasi dan kewirausahaan teknologi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabang Araria dengan NIM 220 222 105. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.